Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Putri Yuliana dengan NIM 123470005 dari Rekayasa Tata Kelola Terpadu 2023. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan memaparkan rencana master plan saya tentang pengelolaan daerah aliran Sungai Kali Akar atau yang termasuk ke dalam Das Waibalau di Bandar Lampung. Rencana ini dirancang untuk jangka waktu 25 tahun sebagai bagian dari idealisme dan komitmen saya sebagai calon lulusan teknik. Lalu untuk latar belakang sendiri, jadi kondisi Sungai Kali Akar saat ini memperlihatkan tantangan yang serius, mulai dari resiko banjir saat musim hujan hingga kekurangan air baku saat musim kemarau. Selain itu, kawasan sekitarnya juga belum sepenuhnya terkelola secara menyeluruh, maka diperlukan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengelola Das Waibalau secara optimal. Lalu ada tujuan master plan. Jadi tujuannya sendiri adalah mengelola Das secara berkelanjutan. Dengan visi berkelanjutan ini, kita tuh harap pengelolaan Das itu tidak hanya menyelesaikan masalah sekarang, tapi juga menjadi solusi jangka panjang. Lalu yang kedua ada pencegahan banjir dan menjamin air baku. Ini juga adalah tujuan utama ya dari master plan ini. Lalu yang terakhir adalah membangun sinergi antara stakeholder. Artinya itu seperti membangun sinergi antara lembaga, pemerintah dan juga masyarakat. Lalu yang berikutnya ada asumsi dasar perencanaan. Jadi dalam menyusun master plan ini saya menggunakan beberapa asumsi dasar. Yang pertama itu ada masyarakat itu sudah teredukasi dengan sistem digital Sitlacom. Lalu yang kedua ada komitmen politik dari DPR dan DPRD ini untuk mendukung penuh dalam program ini gitu. Lalu yang ketiga, seluruh stakeholder bersepakat untuk menjadikan Das Kali Akar atau Sungai Kali Akar itu sebagai proyek percontohan. Lalu ada tahapan 25 tahun. Jadi master plan ini akan dibagi ke dalam 5 tahap. Masing-masing itu berdurasi 5 tahun. Yang pertama itu fokus pada edukasi masyarakat. Lalu yang kedua membangun infrastruktur. Lalu yang ketiga ada rehabilitas lingkungan. Lalu yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir itu adalah keberlanjutan program secara mandiri. Yang berikutnya ada sistem kepemimpinan berkesinambungan. Jadi ada rencana kesinambungan 5 gubernur, lalu ada jaminan politik dan administrasi yang konsisten. Artinya itu komitmen pengelolaan Das ini itu juga perlu dukungan dari sistem pemerintah. Oleh karena itu diperlukan kesinambungan dari gubernur pertama hingga kelima agar rencana jangka panjang ini tuh tidak terputus hanya karena pergantian pemimpin seperti itu. Lalu untuk dasar hukum dan filosofis, jadi pengembangan master plan ini juga didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara hukum saya tuh merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang mengatur hak dan kewajiban negara serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Baik, ini ada minmap master plan. Jadi bisa dilihat itu di tengah kita bisa lihat visi utama kita, yaitu membangun pengelolaan Das yang berkelanjutan, strategis dan kesinambungan. Nah dari sini saya akan jelaskan cabang-cabang utamanya. Yang pertama ada edukasi masyarakat. Ini jadi pondasi awal. Kita bisa membayangkan seluruh masyarakat di wilayah Das Kali Akar atau Sungai Kali Akar telah teredukasi melalui sistem digital Sitlacom. Edukasi ini mencakup konservasi Das, penggunaan air yang bijak, sampai partisipatif atau partisipasi aktif mereka. Lalu yang cabang kedua itu ada komitmen politik dan legislatif. DPR dan DPRD sebagai
wakil rakyat mendukung penuh gerakan ini dengan membuat kebijakan yang fokus pada penanganan banjir dan penyediaan air baku. Lalu yang ketiga ada sinergi stakeholder. Ini penting. Pemerintah daerah, komunitas lokal, sektor swasta, dan akademis itu harus saling mendukung karena mengelola DAS itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya kita punya masa plan 25 tahun yang dibagi dalam 5 tahap. Tiap tahap itu berlangsung 5 tahun mulai dari edukasi, pembangunan, infrastruktur, rehabilitas, sampai keberlanjutan. Lalu yang kelima, kepemimpinan berkesinambungan. Kita bayangkan bahwa 5 periode gubernur ke depan ini akan punya visi yang sama. Karena kalau tidak kesinambungan, program ini bisa terhenti di tengah jalan. Lalu kemudian ini ada yang keenam, seluruh landasan program ini itu tetap berpijak pada dasar negara dan hukum, yaitu Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Lalu yang terakhir, ini bagian penting buat kita semua karena peran mahasiswa dan lulusan. Saya percaya setelah lulus dari ITERA kita bisa ambil bagian aktif. 25 tahun ke depan bukan hanya rencana pemerintah, tapi tanggung jawab kita juga sebagai generasi penggerak perubahan. Lalu ini yang berikutnya adalah implementasi pasca wisuda. Jadi setelah lulus nanti saya membayangkan diri saya akan berperan aktif dalam program ini, baik sebagai profesional, peneliti, maupun bagian dari masyarakat yang peduli. Ini bukan hanya tugas akademik, tapi bentuk idealisme nyata yang akan saya bawa selama 25 tahun ke depan. Lalu yang terakhir sebagai penutup, jadi dengan semangat kolaborasi, lalu partisipasi, dan keberlanjutan, saya percaya DAS Kali Akar atau Sungai Kali Akar ini bisa dikelola lebih baik. Air adalah sumber kehidupan. Jadi mengelolanya juga dengan bijak adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.